Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam pariwisata Wonderful Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hai adik-adik, kita bertemu dalam jurusan perhotelan di materi yang pertama, yaitu kepariwisataan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu pariwisata? Kalian pasti nggak asing dong kata pariwisata, kata wisata, kata wisatawan. Itu hal-hal yang tidak asing karena wisata adalah kegiatan yang lumrah pada saat ini, kegiatan yang merupakan kebutuhan untuk menghilangkan penat, untuk menikmati keindahan seperti itu. Jadi udah ada gambaran gimana apa itu kepariwisataan. Oke, kita mulai materi pada pagi hari ini. Nah, ini merupakan gambaran umum tentang hotel dulu. Kenapa sih kalian ngambil jurusan perhotelan? Apa sih untungnya? Jelas banyak dong untungnya. Perhotelan salah satu industri pariwisata. Kita lihat dulu ini gambar hotel J Marriott, hotel bintang 5, salah satu di Yogyakarta. Bangunan super megah seperti ini. Kita bayangkan harga per kamar itu berapa juta. Terus kebayangkan berhotel sebesar ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Apalagi di Banyuwangi dengan tumbuhnya hotel-hotel, perkembangan pariwisata, pasti tenaga perhotelan itu sangat dibutuhkan. Pasti tenaga perhotelan itu yang terserap. Jadi buat adik-adik yang jurusan perhotelan, jangan ragu, kalian itu memilih jurusan yang sangat tepat. Ya, tentang perhotelan, salah satu departemen yang ada yang mengurus mau jadi semua atau muka dari itu ada front. Yang kedua housekeeping. Housekeeping itu sendiri kan bagian yang bertugas kan atau membersihkan public area dan yang berhubungan dengan kebersihan. Yang ketiga yang menyiap Bapak Ibu sekalian tamu dan jasa room service, jadi food and beverage product atau FB kitchen, yang menyiapkan makanan, yang mengolah makanan, yang hobi masak. Di sini tempatnya di perhotelan. Kita pertama ke kompetensi dasar dulu ya, tentang memahami industri pariwisata dan mengelompokkan industri pariwisata. 3.1 indikatornya menjelaskan tentang sejarah pariwisata Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pariwisata dan industri, menjelaskan perbedaan wisata dan wisatawan, dan menjelaskan ciri-ciri industri pariwisata. Kemudian 4.1 mengkategorikan unsur-unsur industri pariwisata, menjabarkan usaha dalam industri pariwisata. Nah, sejarah nih. Kalau kita lihat, pariwisata kan sudah maju tuh di Indonesia, merupakan penyumbang devisa kedua setelah minyak dan gas, minyak bumi dan gas. Jadi betapa majunya wisata Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak sejarah wisata di Indonesia, pariwisata di Indonesia? Baik, kita belajar bersama ya. Tahun 1910 itu sudah ada yang melakukan perjalanan ke Indonesia. Yang pertama itu ke Brastagi dan ke Danau Toba, ke daerah Sumatera. Jadi dulu itu orang melakukan perjalanan itu bukan untuk wisata, tapi untuk perdagangan dan untuk penjajahan. Nah, mereka merasa penat dengan kehidupannya, tentang berdagang, penjajah. Akhirnya mereka berpergian itu untuk menikmati keindahan, menikmati kearifan lokal dari tempat-tempat itu. Jadi terus mereka sadar bahwa perlu sebuah wisata. Nah, akhirnya pada tahun 1920 itu terdapat hotel pertama di Batam. Kemudian merambah ke Bandung, ke Surabaya, ke
ke Bali dan sebagainya. Kemudian tahun 1926 itu ada munculnya sebuah biro perjalanan wisata yang bernama Listlin. Pada 1936 Listlin dilikuidasi ke dalam Netherlands Tourism gitu. Jadi munculnya pariwisata pertama 1910, hotel pertama 1920, dan BPW pertama adalah. Selanjutnya pengertian pariwisata. Ada yang tahu pariwisata apa sih itu? Tapi tahu nggak pengertian sebenarnya pariwisata itu apa? Itu kegiatan bagaimana wisata dikduk serta masyarakat, pengusaha, pemerintah. Jadi semua lini itu mendukung kegiatan pariwisata itu. Nah, kalau industri pariwisata itu apa sih? Ada yang wisata? Kalau industri pariwisata itu merupakan usaha-usaha yang ada dalam pariwisata, kayak akomodasi, ada hotel, resort, villa, kemudian biro perjalanan, money changer, cindramata, terus daya tarik wisata, penyedia jasa transportasi, biro perjalanan wisata. Dari kedua pariwisata dan industri pariwisata, ada juga yang tahu nggak yang perbedaan antara wisata dan wisatawan? Ada yang tahu? Untuk wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang untuk bersenang-senang dan tidak untuk menetap. Jadi, kalau untuk menetap, kalau kita berpergian menetap dan untuk mencari uang atau mencari nafkah, itu bukan dinamakan dengan wisata. Nah, kalau wisatawan itu orang yang melakukan perjalanan wisata, biasanya disebut dengan turis. Kalau ciri-ciri industri pariwisata, yang pertama adalah hasil produk industri pariwisata tidak dapat dipisahkan karena tidak dapat dibawa oleh konsumen. Kita pergi ke Pulau Merah untuk menikmati sunset, kita tidak bisa membawa pulang sunset. Kita tidak bisa menikmati sunset itu dari rumah. Jadi kita harus datang ke Pulau Merah, kita harus menyaksikan langsung sunset itu, tidak bisa dibawa pulang. Maksudnya seperti itu. Yang kedua, pada umumnya peranan perantara tidak dibutuhkan. Jelas, kita kalau ingin pergi ke suatu daerah menikmati keindahan seperti ke Ijen, menikmati Blue Fire, untuk menikmati proses melihatnya kita tidak butuh perantara. Menikmati produknya kita tidak butuh perantara. Kecuali untuk kita proses ke berpergiannya, menuju lokasinya, kita membutuhkan perantara, biasanya menggunakan travel agent. Nah, selanjutnya yaitu produk wisata, industri pariwisata tidak dapat ditimbun. Masa kita pergi ke Ijen, mau nimbun belerang, maksudnya menimbun kawahnya yang kita lihat, Blue Fire-nya, nggak bisa kan? Kita ke Pulau Merah menikmati pantai dan sunset, memang pantai sama sunsetnya bisa dibawa pulang kan? Tidak. Jadi seperti itu, harus dinikmati di tempatnya. Kemudian permintaan terhadap hasil produksi, permintaan terhadap hasil produksi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ekonomis. Jelas, Indonesia ada gempa, pariwisata turun. Indonesia ada bom, seperti bom Bali, pariwisata turun, bahkan mati, dan ada mengalami turunan. Jadi, non-ekonomis itu sangat berpengaruh pada tingkat kenaikan bahkan pariwisata di Indonesia. Bahkan unsur industri yang pertama ada hotel dan akomodasi pun villa. Kemudian ada restoran dan ada catering dan penyedia jasa. Kemudian setelah ada kemudian ada bisnis transportasi itu seperti penyewaan bus pariwisata, penyewa motor, dan wisata untuk mengelilingi objek wisata tersebut. Kemudian ada money changer, jelas penukaran mata uang, kita harus mengikuti nilai mata uang daerah yang kita kunjungi. Kemudian daya tarik wisata itu merupakan apa yang sebenarnya yang ingin kita
rasakan atau ingin kita lihat. Kalau di Bromo kita ingin melihat sunrise, ke Ijen kita ingin melihat blue fire, ke Pulau Merah kita ingin pantai dan sunset, ke Bangsering kita ingin snorkeling. Jadi apa yang kita inginkan di tempat wisata itu merupakan daya tarik wisata. Kemudian Cindramata itu merupakan pusat oleh-oleh. Kalau di sini itu ada Istana Gandrung, ada Osing Deles yang sudah terkenal, tapi banyak yang kecil-kecil penjual Cindramata di Banyuwangi. Jadi yang menyediakan makanan khas, menyediakan ukiran, tas, pokoknya hal-hal yang berbau ciri khas dari daerah tersebut. Kemudian biro perjalanan itu yang menyediakan, mengurusi, semisal kita mau wisata tapi nggak ingin ribet, kita ambil paket wisata, mengurusi mulai dari tiket kendaraan, tiket hotel, tiket masuk, dan sebagainya. Setelah itu ada produk usaha pariwisata. Daya tarik wisata jelas sudah saya jelaskan tadi. Kawasan pariwisata yaitu sebuah kawasan yang menyiapkan berbagai destinasi, berbagai daya tarik. Kawasan Banyuwangi, kawasan Bali gitu, kawasan Malang. Jadi yang menyediakan berbagai jenis, berbagai pariwisata, berbagai wisata. Kemudian jasa transportasi wisata seperti tadi, jasa perjalanan wisata, jasa makan dan minum, penyedia akomodasi hotel dan resort, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh IO, event organizer, membuat sebuah kegiatan, semisal konser musik, seperti di Jakarta pada waktu itu Jakarta Wishall Project DWP, menarik berbagai orang dari luar negeri untuk datang ke Jakarta. Itu menambah penghasilan di Jakarta. Kemudian penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi, dan pameran itu merupakan MICE. Kalau istilah kerennya MICE, Meeting, Incentive, Conference and Exhibition. Biasanya dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki usaha atau kerja yang melibatkan banyak. Kalau pemerintah itu biasanya rapat kunjungan ke suatu daerah luar kota, itu menyewa sebuah hotel untuk rapat, untuk konferensi. Nah, setelah rapat itu biasanya multiplier effect-nya itu selain hotel senyap laku, pasti jalan-jalan ke luar hotel, destinasi dapat, kemudian cari oleh-oleh, pusat oleh-oleh dapat. Jadi seperti itu. Jadi MICE itu sangat menguntungkan. Jadi sekarang itu banyak daerah yang mengandalkan sektor MICE karena sangat menguntungkan. Kemudian jasa informasi pariwisata, ini biasanya website sekarang kan sudah banyak. Jasa konsultan, tour planner, membikin jadwal-jadwal kemana kita mau kemana. Biasanya kita kalau jasa konsultan itu kita ke BPW, Biro Perjalanan Wisata. Jasa pramuwisata seperti tour leader dan tour guide, wisata tirta, wisata air, kemudian spa, penyedia jasa spa, pijat urut, dan sebagainya. Dari kepariwisataan kali ini, semoga bermanfaat. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.